Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ayu Lestari. Seperti biasa di sini saya akan membahas apa saja sih yang dipelajari pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, kemarin itu kami mempelajari tentang rubrik, subrubrik pada halaman koran, terus judul berita, terus lead dan juga diksi. Nah, yang pertama itu rubrik. Rubrik ini adalah kepala karangan yang ada di berita. Nah, contohnya ini rubrik tentang olahraga. Nah, subrubriknya tuh ini tentang ini sekotak, ini subrubriknya, terus ini subrubrik, ini subrubrik. Nah, jadi itu. Jadi subrubrik itu tujuannya apa? Kalau tadi subrubrik itu untuk rubrik itu untuk memberitahu kepada pembaca tentang tentang olahraga. Nah, subrubriknya tuh isinya untuk memberitahu kepada halayak bahwa ini tuh membahas tentang sepak bola misal. Terus ini tentang Kemenpora, itu kan mengenai tentang olahraga. Selanjutnya tentang judul berita. Nah, judul berita itu sangat penting ya fungsinya untuk berita, entah di surat kabar, entah untuk di media cetak seperti koran ataupun media online. Judul itu sangat penting karena dari judul itulah yang akan menarik si halayak, si pembaca untuk membaca berita kita. Jadi diusahakan judul yang kita buat itu harus semenarik mungkin, karena suatu berita itu tanpa judul yang baik, tanpa judul yang menarik, ya berita itu tidak bermanfaat. Berita itu jadi kurang peminatnya. Jadi judul itu diharuskan untuk semenarik mungkin. Nah, tadi kan ini rubriknya, ini subrubrik. Nah, ini judulnya. Judul itu dalam berita tidak boleh lebih dari 7 kata. Jadi harus singkat, harus padat. Jadi di sini contohnya sequel duel Kota Milan. Jadi judulnya di sini cuma ada 1, 2, 3, 4 kata. Jadi judul yang baik itu secara teknis ya sekitar 4-7 kata, maksimal 7 kata. Nah, jadi selanjutnya tentang lead berita. Lead berita itu adalah paragraf awal yang ada dalam berita. Nah, jadi teman-teman, lead berita ini harus menarik pembaca ya, karena lead berita ini kan paragraf awal yang dibaca oleh halayak. Jadi dari lead inilah yang akan menentukan si pembaca itu akan lanjut membaca sampai akhir atau tidak berita yang kita tulis. Selanjutnya tentang diksi. Nah, diksi ini adalah diksi menurut KBBI itu adalah pilihan kata yang selaras penggunaannya gitu. Jadi diksi ini untuk menjelaskan gagasan tertentu. Jadi diksi yang dipilih dalam sebuah berita itu harus sesuai ya, karena dari diksi inilah yang akan menentukan pesan yang ada di berita itu tersampaikan atau tidak kepada pembaca. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, pembahasan tentang rubrik, subrubrik, judul berita, lead, dan juga diksi. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.